Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi ini di depan kamera. Karena kebetulan ini saya lagi singgah lagi ini ngonteng ya, karena mau berangkat lagi karena ada sarang ini mau saya lihat sekitar 2 kilo lebih ya. Sekitar 2 kilo lebih, dan ada pertanyaan lain saya mau jawab ini. Jadi sebelumnya saya lanjut konten saya ini saudaraku, tolong disimak videonya ya. Tolong disimak videonya, ditonton sampai full ya, supaya ada bisa kita siapa tahu kalau ada bisa kita petik di dalamnya ya. Namun sedikit, yang penting bermanfaat ya, berguna untuk saudaraku dimanapun anda berada. Jadi okelah saudaraku, saya lanjut konten ini. Yang pertanyaan yang masuk pertanyaan yang ditanyakan kemarin itu di teman-teman yang di lokasi, katanya gini bang, saya mau nanyakan, katanya harganya sarang itu, kalau sarangnya gimana caranya supaya cara ngipasnya sarang itu gimana caranya supaya kita tahu kalau kering. Yang kedua, dia juga bertanya itu cara panennya supaya tidak rusak kalau dipanen itu sarang, maksudnya tidak rusak dan harganya tidak jatuh. Nah itu yang pertanyaannya di bawah kolom komentar saya saudaraku ya. Cara panen, kedua cara menyimpang sarang supaya harganya tidak jatuh saudaraku ya. Itu istilahnya masuk, itu mungkin masuknya itu gimana caranya, itu bebas kadar. Kan selalu saya ulang-ulangi itu di konten saya, tapi oke lah, tidak apa-apa, saya utarakan lagi ini konten saya ini kan kemarin-kemarin saya sudah bahas. Ada pertanyaan lagi karena masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab. Oke lah, karena ini yang bertepatan banyak yang pertanyaan masalah harga sarang walek ya. Ya, karena terutama itu yang di pelosok-pelosok itu selalu menunggu informasi harga saat ini. Siapa tahu kalau ada harga yang tembus lagi. Jadi oke teman-temanku ya. Jadi oke lah, saya bahas dulu teman-teman ini ini tentang cara panen ya. Tentang cara panen supaya tidak rusak itu sarang kalau kita panen. Kalau rusak jelasnya harganya jatuh. Cara panen itu, langkah yang pertama kita lakukan kalau kita masuk di ruangan RBW, kita siapkan itu yang semprot itu, yang semprot semprot air ya saudaraku ya. Semprot itu kita isi air. Kan biasanya itu kalau tidak bagus kelembabannya di dalam, biasa agak panas ya, agak panas. Jadi itu kalau panas itu kita pakai itu yang kayak semprot itu ya, kayak pernah kan ada kontenku yang lalu-lalu itu saya perlihatkan itu cara menyemprot sarang kalau kering ya. Cara menyemprot sarang kalau kering supaya itu sarang bisa agak lentur, agak lembek. Jadi kalau dipanen itu tidak pecah karena dia agak main. Beda kalau kita tidak semprot dengan air ya. Kapan kita tidak semprot dengan air itu pecah karena dia mengeras. Apalagi kalau dia suhunya tidak, dia capek di dalam ruangan, kelembabannya juga begitu. Biasa kendalanya ke sarang. Kalau kendalanya ke sarang itu yang jelasnya kalau kita panen itu biasa pecah sarangnya. Kalau pecah sarang itu berarti harga itu murah kenaannya kalau dibeli, istilahnya jatuh ya. Itu. Jadi diusahakan itu kita itu sportif, kita itu semprot dulu baru kita buka. Tapi diamkan dulu, jangan langsung dibuka jangan langsung dibuka itu sarang di papan sirip atau papan sirip atau pakai corka kan. Itu diusahakan jangan langsung dibuka. Diusahakan dulu agak lembek sedikit, sekitar kurang lebih gitu 1 menit lah. Kalau sudah 1 menit itu ya sudah 1 sampai 2 menit. Sudah berubah itu agak-agak lentur itu, tidak keras lagi. Gitu caranya kalau kita panen sarang saudaraku ya. Lanjut dari itu, jadi selesai kita panen. Kalau kita sudah keluar dari ruangan RBW, itu yang tadi kita semprot itu diusahakan kita kipas ya. Kita kipas pakai kipas angin, kan kemarin itu saya sudah jelaskan juga. Tapi karena ini terhubung juga mau saya tambahkan ini masalah informasi harga juga. Jadi oke lah, saya kupas lagi, saya ulang kupas lagi. Itu yang kalau sudah dipanen dikipas pakai kipas angin, jangan jemur dengan matahari. Kalau dijemur matahari itu hancur, warna juga berubah. Gitu saudaraku ya. Jadi diusahakan kita pakai kipas angin supaya aman ya, aman. Kalau lepas kadar airnya, istilahnya kadarnya itu kan sudah bagus kalau keras ya, udah keras. Tapi jangan juga terlalu keras sekali karena nanti pecah.
Nah, kalau pecah itu kan jelas sama, harga juga jatuh. Jadi itu diusahakan saudaraku, itu sarang kita betul-betul kontrol. Kita harus memahami itu sarang. Oh, ini sarang ini basah, ini kena kadar air. Nah, kita harus kipas. Oh, ini sudah kering, kekeringannya sekitar gini. Ya, supaya dia itu kalau kita simpang tidak berjamur. Nah, bagus kalau kita langsung jual. Tapi kalau kita simpang yang jelasnya berjamur kalau masih ada kadar airnya, ya. Nah, kalau berjamur itu berarti tadi sarangnya putih, sudah berubah warna lagi, berubah itu apalagi kalau kita simpang lama. Ya, karena ada juga pertanyaan di bawah kolom komentar itu berapa lama itu bertahan sarang itu kalau kita simpang. Nah, itu ini kan sudah menyangkut semua ini. Nah, itu jadi komplit saya jelaskan ini saudaraku ya. Nah, itu jadi kalau kering itu sarang itu biar 1 tahun sampai 2 tahun itu kalau bagus keringnya itu. Apalagi kalau tempatnya bagus. Nah, insya Allah itu bertahan itu sarang itu, tahan lama sarang. Tapi kalau basah, waduh, paling kita simpang itu 1 minggu sampai 10 hari sudah berubah warna itu. Nah, kalau berubah warna itu tadi putih, akhirnya kita simpang. Kalau tidak kering baru kita simpang di dalam gabus kah atau di dalam apa itu yang dos, yang jelasnya berubah warna, berarti jatuh, harga jatuh. Kalau sudah warnanya kuning, istilahnya sudah warna krem ya, tadi putih harganya tinggi. Tapi karena tidak bagus kipasnya, maksudnya tidak bagus di keringnya itu, di waktunya kita kipas, akhirnya kita simpang, yaitu berubah warna, jadi harganya jatuh. Nah, itu saudaraku ya, itu langkah tadi yang saya jelaskan masalah cara buka sarang supaya sarang itu tidak pecah, toh aman. Dan yang kedua, cara mengeringkan sarang supaya sarang itu juga tidak pecah. Apa kalau matahari kita kering itu berubah warna, baru kalau lama, apalagi kalau lama dikering itu hancur itu sarang kayak kerupuk ya. Nah, itu harus kita kipas, kita menggunakan kipas angin. Nah, itu langkah yang kedua ya. Nah, oke lah. Dan yang langkah ketiga itu harga. Nah, harganya itu sekarang saya jelaskan. Jadi harga sekarang itu masih bertahan di posisinya sekarang saudaraku ya, masih bertahan, belum ada perubahan harga. Ya, yang kemarin kan baru beberapa hari ini ada perubahan harga, tapi sekarang ini kan ada pertanyaan lagi, bagaimana berubah ke harga lagi nih Bang? Karena kebetulan nanti ini sarang ini saya mau lihat ini ada kurang lebih 2 kiloan. Ya, anunya petani ya, itu langganan juga. Nah, dia bilang berapa sekarang harganya. Jadi harganya itu masih tetap ya, yang kemarin enggak tahu nanti ke depannya ini apa dia naik, apa dia turun atau sekalian naik. Jadi kita bersabar saja menunggu informasi harga di lapangan ya. Nah, kita menunggu informasi dari teman-teman kita ya. Nah, mudah-mudahan ada informasi yang tembus begitu di telinga saya. Jadi pasti akan saya utarakan sama teman-teman, saya bagikan, saya sebarluaskan kepada teman-temanku kalau ada harga lagi yang terpapar di lapangan, insya Allah. Nah, jadi itu tugas saya saudaraku, untuk memberikan informasi melalui konten tutorial saya ya. Makanya kalau ada pertanyaan itu yang istilahnya membingungkan, tolong ya dikasih tulis di bawah kolom komentar, nanti saya jawab melalui dengan tulisan. Nah, kalau saya tidak sempat menjawab melalui dengan tulisan, nanti saya maksudnya tulisan nanti saya jawab dengan lisan melalui konten tutorial saya, insya Allah ya. Nah, semacam itu. Kemarin juga itu ada yang mengatakan, usahakan Bang perlihatkan sarangnya. Itu kemarin itu ada saya itu sarang lagi itu saya konten juga. Saya langsung perlihatkan sarangnya, cara size, penyebutannya sarang itu, sarang patahan, sarang mangkok, sarang sudut, sarang kakian, kan ada semua itu. Itu langsung saya shooting dengan saya langsung video itu saran. Nah, ini. Nah, jadi saya sudah perlihatkan. Jadi itu yang kita usahakan, kita pertanyaan saudaraku ya, itu yang kita tanyakan yang penting-pentingnya saja ya. Yang penting-pentingnya semacam kayak berapa harga sekarang Bang? Harganya mangkok sekarang berapa? Umpamanya harganya sekarang sarang mangkok AB sekarang Bang berapa di lapangan? Nah, atau sudut berapa harga sudut sekarang Bang? Begitu. Patah kakian umpamanya bakpao. Saya jelaskan itu karena memang itu yang dibutuhkan itu di petani ya saudaraku ya. Itu yang dibutuhkan di petani, istilahnya pertanyaan yang pas untuk yang menghasilkan ya. Nah, gitu. Nah, itu kalau pertanyaan yang tidak masuk di akal itu kan saya juga akan berpikir juga menjawab, saya berpikir juga saya istilahnya ya begitu-gitu saja. Karena itu teman-teman kesayang itu yang
betul-betul mengharapkan itu harga di lapangan, perkembangan bagaimana perkembangan harga begitu. Jadi dia tunggu itu. Jadi begitu saudaraku ya. Jadi itu yang saya kupas tadi itu masalah tentang cara panen sarang, cara mengeringkan sarang, cara menyimpang sarang, dan harganya sarang. Jadi kompleks saudaraku ya. Oke lah saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata salah karena singkat, karena sebentar ini saya mau berangkat ada saran saya mau lihat ya. Insya Allah kapan waktu saya akan lanjutkan konten saya melalui tutorial saya. Tolong diberikan informasi, tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya jawab melalui dengan tulisan. Kalau saya tidak sempat melalui tulisan, nanti lisan saya insya Allah. Kalau panjang umur, doakan teman-teman ya. Begitu juga saya dengan teman-temanku. Mohon maaf karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna. Sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.